Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara baru yaitu UTA, Ulasan Berita. Kali ini kami akan mengulas berita tentang yang heboh ini ya, yaitu Agwan, bos Sedayu Group ini. Dalam wawancaranya di majalah Tempo benar-benar membongkar ini ya kebohongan Jokowi. Dalam wawancara tersebut Agwan mengaku bahwa dirinya bersama investor lokal lainnya diperintah oleh Jokowi untuk investasi di IKN demi menyelamatkan wajah Jokowi ya, dan klaim Jokowi bahwa investor asing sudah mengantre ya itu hanyalah pepesan kosong. Nah, mengapa Agwan yang sebelumnya akrab dengan Jokowi, bahkan bisa dikatakan apa ya, partner in crime begitu ya, kok tiba-tiba sekarang berbalik badan, berani bernyanyi begitu ya? Ada misteri apa ya? Itulah yang akan kita bahas, dan kita juga akan mengulas bagaimana dengan kelanjutan PSN PIK 2 milik Agwan ini ya. Benarkah akan dibatalkan? Semuanya ada di UTA, Ulasan Berita. Selama 3 tahun terakhir ini kita tahu bahwa Jokowi pontang-panting ya melibatkan seluruh negeri ini ya, bikin pusing semuanya ya, se-Republik Indonesia. Karena fantasinya ya, ambisinya untuk membangun IKN yang harus cepetan jadi, udah kayak Bandung Bondowoso ya. Dan yang menjadi masalah tentunya adalah investasi. Sudah ada 90 triliun ini akhirnya uang negara, uang APBN ya, yang digunakan untuk membangun IKN, dan hasilnya sudah kita lihat semua berpotensi besar akan menjadi mangkrak ya. Dan ini ditambah dengan pengakuan Agwan ya baru-baru ini di majalah Tempo bahwa investasi yang sebelumnya kata Jokowi itu investornya dari luar negeri ngantri. Ada 30 dari Korea katanya, kemudian 20 dari Jepang, dan 120 investor dari Singapura ngantri ingin investasi dan mendapat cuan dari IKN. Nah, ini dibongkar oleh Agwan dan mengatakan itu bohong semua. Ini cuplikan dari pidato Jokowi. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Agwan dan kawan-kawan yang hadir pada sore hari ini. Ini memberikan confidence, memberikan rasa percaya diri pada Nusantara bahwa ini sangat diminati oleh investor. Dulu kita tawar-tawarkan pada diem. Begitu sekarang ada yang masuk, ini konsorsium, beliau-beliau ini masuk, Pak saya kok enggak ditawari Pak, saya kok enggak diajak Pak. Gimana sih, dulu sudah dikumpulin, kita jajak pasar enggak sekali 2 kali loh. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Tapi jangan dari sana dulu. Investor di dalam negeri harus didahulukan. Kalau enggak, nanti pasti saya dikomplain. Kebohongan Jokowi yang dibongkar oleh Agwan ini sebenarnya tidak mengagetkan publik ya. Karena kita semua sebenarnya sudah hafal ya gaya ngibul dari Jokowi ini. Macam-macam lah, mulai dari yang pertama sendiri kita tahu, mulai dari mobil SMK 11 triliun dan lain sebagainya. Semuanya gaya-gayanya sejenis begitu ya. Tentu masih ingat kan? Sekarang berapa sih harganya yang bisa dijual nanti? Hitungan terakhir 95, tapi 95. Nanti kalau sudah produksi massa tentu saja ada rekalkulasi lagi. Ya. Tetapi yang kita juga sekarang ini bingung, pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan pada kapasitasnya setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesen.
Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya mobil ini. Yang kedua, saya ingin mengingatkan, uang tadi kan banyak sekali di luar. Ada sudah data di kantongan saya. Data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Karena memang sumbernya berbeda. Sumbernya sumber internasional semuanya, tapi berbeda. Tidak apa-apa. Yang paling penting bagaimana uang-uang itu bisa dibawa kembali ke negara kita, karena saat ini kita memerlukan partisipasi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya untuk negara, untuk bangsa. Maka nggak heran kan kalau ternyata sekarang kita tahu bahwa investor di IKN itu yang katanya ngantri juga adalah kebohongan yang lain ya. Sebenarnya ini semua orang sudah tahu, tapi pengakuan Aguan ini seakan-akan mengkonfirmasi ya kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi, dan harusnya ini ada konsekuensi hukum ya, karena seorang pejabat negara melakukan kebohongan publik begini ya. Nah, ini yang juga ramai dibahas, tapi pertanyaannya mengapa Aguan sekarang bernyanyi? Ya, misteri itu yang ingin kita bahas kali ini. Banyak spekulasi yang beredar. Yang pertama ini mungkin dikaitkan dengan kegagalan Ridho ya. Kita tahu Ridho ini adalah kepanjangan tangan dari Jokowi dan juga akan melaksanakan proyek-proyek dari oligarki. Namun ternyata kalah di Pilkada DKI ya. Meskipun Jokowi ini menang di daerah lain, tapi DKI ini adalah center, DKI ini adalah barometer ya, tempat berbisnis para oligarki untuk meraup cuan ya. Dan sangat prestis, tapi itu luput ya dari kekuasaan atau pengaruh Jokowi. Apakah ini yang kemudian membuat Aguan ingin mulai meninggalkan Jokowi karena pengaruhnya di Jakarta sudah tidak ada ya. Di samping Aguan juga melihat sepertinya Prabowo saat ini lebih dekat dengan Haji Isam ya daripada Jokowi. Pengaruh Jokowi sudah berkurang ya. Spekulasinya juga melihat bahwa Aguan ini mulai panik ya karena proyeknya PSN PIK 2 ini terancam batal ya. Prabowo tampaknya kurang berpihak, bahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid sudah mengindikasikan ya, mengungkap bahwa proyek PSN PIK 2 ini banyak bermasalah ya. Dan mungkin ini alasannya ya kemudian Aguan mengambil manuver-manuver yang sebelumnya tidak pernah dilakukan ya. Bahkan setelah melakukan manuver ini tampaknya Aguan menyesal begitu ya, sehingga bagian legal dari Agung Sedayu ini mengontak Tempo untuk merubah statementnya dan mengganti judulnya. Namun Tempo karena sudah mengecek di rekamannya dan memang itu yang dikatakan oleh Aguan, menolak untuk merevisi beritanya. Jadi tetap dengan berita yang pertama itu, menyelamatkan wajah Jokowinya. Nah, tapi orang sudah mulai bertanya-tanya apakah sudah pecah kongsi begitu ya, dan bagaimana nasib PIK 2 begitu. Publik menganggap proyek PSN PIK 2 ini adalah sebagai hadiah ya bagi Aguan dari Jokowi karena telah mau melakukan investasi di IKN ya. Namun hal itu dibantah oleh Aguan dengan alasan bahwa Aguan sebenarnya sudah melakukan pembangunan proyek PIK 2 ini sudah jauh lama dari sebelumnya ya, sehingga itu nggak ada hubungannya dengan IKN. Tapi tentu logika publik kalau melihat timelinenya ini sangat masuk akal jika dikatakan itu sebagai tukar guling ya, investor IKN kemudian diberi PSN PIK 2. Karena kalau kita lihat bahwa status PSN PIK 2 itu dilakukan baru-baru ini saja ya, bulan April ya, sebelum lengser.
sebelum Jokowi lengser mengeluarkan keputusan bahwa PIK 2 dimasukkan sebagai PSN atau proyek strategi nasional. Sehingga orang bertanya-tanya ini apa urgensinya ya proyek PSN yang murni swasta ini ditetapkan sebagai proyek strategi nasional. Nah, tentu saja akhirnya kecurigaan publik mengatakan ya mungkin inilah sebagai barter dari investasi di IKN. Nah, ini menjelaskan ya kalau dilihat secara logika meskipun hal tersebut